Palestina, Yordan, Suriah, Lebanon. Nah, itu dulunya itu daerah Kristen itu sama Yahudi. Nah, dan bahasanya Aram. Ketika ditaklukkan sama Islam, bahasanya berubah menjadi bahasa Arab. Nah, dari situlah orang-orang Kristen di daerah Lebanon, Suriah, Yordan, Mesir, mulai mereka menulis Bibelnya yang dulunya pakai bahasa Aram dan Yunani, mulailah berubah menjadi bahasa Arab. Kenapa kok begitu, Bang Indra? Karena memang Kristen dari dulu itu selalu menyebarkan terjemahan, bukan menyebarkan bahasa asli. Jadi ketika disebarkan di wilayah orang berbahasa Yunani, ya sebarkan Yunani. Ketika disebarkan di wilayah Inggris, disebarkan Inggris. Disebarkan di Belanda, Belanda. Sebarkan di Indonesia, Indonesia. Sebarkan di Arab, Arab. Karena memang dari dulu mereka, ini Bang Andi, umat terjemahan. Kurang lebihnya seperti itu. Kata Allah itu untuk orang Arab itu nama atau sebutan. Untuk Indonesia, bagaimana korelasinya untuk Kristen Indonesia? Silakan, brother. Ya, oke, Bang Andi. Jadi nama Allah ya, atau isim alam ya, nama Allah dalam bahasa Arab, baik itu oleh orang Arab yang beragama Islam, orang Arab yang beragama Yahudi. Ada orang Arab beragama Yahudi loh. Ada juga orang Arab yang beragama Nasrani atau Kristen. Allah itu adalah nama sesembahan yang satu-satunya, bukan sebutan. Gitu loh, Bang Andi. Ya. Nah, kenapa sampai di Indonesia kok berubah jadi sebutan? Siapa biang keroknya? Ya, itu yang nerbitkan itu LAI ya. Silakan ditanya ke LAI. Ditanya. Jangan ditanya LAI-nya. LAI hanya lembaga, tanya orangnya yang kerja di situ, gitu maksud saya. Apa saya sebutkan orang-orangnya? Ada Anwar Chen, kepala penerjemah, ada Edi Paskalis sebagai anggota dan seterusnya begitu. Pak Mars kenal ya, namanya Anwar Chen, Pak Mars? Pak Mars kenal Anwar Chen siapa? Tahu aja. Ya. Udah pernah diskusi sama beliau? Tidak pernah. Oke, udah mengikuti bagaimana penjelasannya tentang sebelum terbit TB2 2023, Pak. Beliau itu diskusi, saya ada di sana. Bapak ikut? Saya enggak. Berarti ilmuannya belum ada di sana, betul? Ya jangan ketawa, Pak. Anda nggak ikut berarti ilmunya nggak ada. Emang lu ikut itu terus lu menjadi hebat menguasai Alkitab. Bukan masalah hebat dan enggaknya, minimal ada ilmunya, Pak. Nah, ilmu apa? Ya ilmunya tadi itu yang diterangkan Pak Indra Musi. Masa nggak ngerti bahasa Indonesia sih? Orang saya tetap Kristen, terus kamu tetap Muslim. Saya nggak mau ingin Anda keluar dari Kristen, tapi saya ingin Anda jadi Kristen yang jujur. Loh, sudah Kristen yang jujur juga tidak dipercaya, kenapa ya, Pak? Kata? Untuk apa? Jadi Anda tetap happy, bahagia seperti sekarang ini. Tuhan Yesus bersama saya kok saya happy. Gimana sih? Kalau itu iman, Pak. Ini bukan kritik teks, iman ini berbicara. Kalau mau bicara bahasa iman, ayo. Wah, nanti jadi halu, Pak. 5 Ngeri. 5 nanti jadi halu, Pak. Sama dengan 5.000. Sebentar. Izin sponsor dulu. Teman-teman tap layar dulu, teman-teman, biar kuat, biar nggak ini. Ayo. Tap layar dulu teman-teman sampai 100.000. Ya, terima kasih barakallahu fikum, dan jangan lupa di follow ya saudara-saudara kita yang ada di atas ini. Ada Bang Handi, ada Ustadz Arif, ada Bang Cinta Sholawat dan lain sebagainya. Saya nggak sebut satu-satu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Handi. Silakan Bang Handi. Oke, makasih. Saya sambut dulu Brother Jia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brother. Oh iya. Assalamualaikum, Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Brother Handi. Ya, ada yang mau dikomentari, Brother? Silakan. Yes, apa di sini Kristen Brother Mars ya? Ya, itu mengenai penggunaan kata Allah aja dulu. Atau duluan, mana duluan Alkitab katanya lebih duluan begitu. Silakan. Terserah, ini orang mau cerita untuk agama Islam, saya siap, dan mau cerita untuk agama Kristen, saya siap. Terserah Brother Mars. Tapi topik di dalam komal ini hari ini, Paulus bukan rasul. Ini topik. Ya, tadi untuk udah hari ini ya, dari Brother Mars. Tadi ini juga dia nggak bisa memberi data bahwa Paulus itu rasul. Saya udah memberikan penjelasan. Paulus itu bukan rasul, tapi Paulus itu apostolos. Karena apostolos dan rasul ya berbeda istilahnya. Saya sudah pakai data KBBI, rasul itu apa, apostolos itu apa. Tetap dia happy dan tidak mau mengerti gitu.
Gitu. Iya. Mau apa lagi? Artinya keras kepala. Ya bukan Artinya lagi keras kepala, Pak, tapi kepala batu. Hmm. Ya Allah Subhanahu wa taala. Oke, Brother Mash, Anda mau bertanya untuk agama Islam atau apa di sini? Sebenarnya sih enggak penting sudah Pak untuk menanyakan ke sebelah. Saya Kristen Pak. Saya Kristen. Iya, tahu saya, Pak. Ya, dan tidak ada yang dipertanyakan dalam Kristen saya. Dia itu nggak kurang ngerti bahasa Indonesia, Pak Mars. Ngertinya bahasa Inggris katanya, Brother. Iya, alasan jelas saya apa tidak- untuk masuk komentar? Brother Mas, dengar saya. Alasan Tidak akan bisa alasan apa untuk masuk di dalam komal Muslim, brother? Alasan apa? Motif apa Anda? Motif apa? Ya saya diundang. Motif apa, bro? Saya diundang kok. Saya bikin Maksudnya permintaan. tujuannya bahasa Indonesia yang gini. Anda masuk di sini itu mau diskusi atau hanya curhat biasa atau hanya mau bertanya saja atau gimana itu maksudnya, Pak? Bahasa Indonesia loh. Saya cuma mau dengar aja apa pendapat-pendapat Mau orang-orang mendengarkan di saja. luar Kristen aja. Ya listen. Anda bisa dengar juga di bawah turun, Brother Mas, Jangan. like orang Kristen lain. Jangan biarin aja di sini. Pak Mars Gak orangnya apa-apa, baik. apa-apa. Baik, Pak Mars ini baik. Pak Mars tinggal di mana, Pak Mars? Saya Kalimantan Pak. Oh, salam kenal ya, Pak ya. Sama kita, Pak. Satu pulau kita, Pak. Saya Pulau Jawa, Pak. Oh ya. Oh ya. Beda pulau Pak. Oh, satu Indonesia, Pak. Indonesia. Esa, Pak. Iya. Satunya di Indonesia Pak, bukan sama satu pulau. Iya, satu hakikat ya, Beda laut, Pak ya. Yang jelas satu bangsa lah. Oke, lanjut. Tap-tap layar teman-teman yang nonton dari 500. Ayo kencengin tap-tap layar sampai pecah HP-nya. Besok beli lagi, tap lagi, pecah, beli lagi gitu ya. Lanjut Bang Handi dan Ustadz Muhammad Sia atau Bang Mars, silakan. Jadi begini Pak Mars, mari kita adem ya. Bahwa Rasul itu Pak, itu bahasa Arab. Tadi kan saya udah jelaskan ya Pak ya. Artinya Rasul itu orang atau yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Buka aja KBBI Pak kalau nggak percaya. Itu ya Pak ya. Kata Rasul menurut bahasa mempunyai arti adalah utusan. Istilah ini berasal dari bahasa Arab. Menurut KBBI, Rasul adalah orang yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia. Nah kalau ini Rasul disandangkan kepada Paulus, itu nggak kena tuh barangnya Pak. Kenapa? Paulus itu tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mengganggu kestabilan umat beragama di Republik ini. Tidak terjadi toleransi yang saling menghormati satu sama lain. Bukankah kita ingin bertoleransi dari segala lini? Baik itu tes kitab suci maupun cara kita dalam hal berhubungan human relation atau hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia is oke selama ini. Alhamdulillah Indonesia terjalin. Toleransi antar umat beragama bisa dicontoh oleh orang-orang di luar negeri. Bahkan mereka datang studi banding di Indonesia. Bahwa alhamdulillah di Indonesia dengan mayoritas Islam bisa rukun dengan berbagai macam suku, ras, dan budaya. Itu harus dicontoh, dipelihara dengan baik. Tapi jangan dirusak secara tertulis yang tidak semua orang bisa menjangkaunya. Nah giliran kita jangkau, giliran kita bahas, Bapak tidak bisa menerima dan legowo. Mestinya legowo dong Pak. Kalau kebenaran itu ada berdasarkan data dan fakta, ya jangan dingeyel-ngeyelkan gitu. Diterima, oh begitu ya Bang Handia. Mohon maaf, saya akan mengintrospeksi diri saya. Begitu maksudnya. Karena sudah banyak teman-teman Kristen kita diskusi di sini, mereka legowo bahwa oh begitu. Setelah kita beritahu, Anda nggak perlu menjadi Islam, tapi jadilah Kristen yang mandiri, punya harga diri dan jati diri. Itu maksudnya supaya toleransi ini bisa tidak toleransi
yang kebablasan, tidak bertukar akidah. Kalau sudah bertukar akidah, bertukar istilah, ini sudah toleransi kebablasan. Ini nggak bisa dipelihara di Republik ini. Betul loh Pak maksudnya. Bang Handi, Ya. mohon izin saya potong sebentar Bang Handi ya. Ya monggo Bang. Teman-teman Muslim, ini ada Kristen yang mau naik. Kira-kira ada nggak teman-teman yang saya nggak enak saya tanya dulu ini, yang merelakan? Saya turun Bang. Saya turun brother. Jangan Ustadz Muhammad Zia di sini. Ustadz Muhammad Zia di sini. Ustadz Zia di sini ya. Oh, saya aja turun Mas, biar nanti kalau perlu data baru saya naik. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Ya, Bang. Terima kasih, jangan kapok ya datang ke sini. Oke. Ya, silakan. Nah, ini ada Kristen ini. Ya silakan naik bahas pakai data mengenai. Silakan Pak Uci Khan Lee. Ya, jadi, Selamat Jackson Lee, Uci Lee. Selamat datang Uci Lee. Ya, gini loh Ustaz Andi. Tadi dia mengatakan Allah itu mengutus Tuhan Yesus. Apakah dia sedang kebingungan? Apakah memang dia jujur gitu loh? Enggak, itu Gimana? kebablasan berbicara saja. Oh iya. Karena nggak mungkin itu Tuhan diutus, justru Tuhan yang mengutus. Itu salah bicara sepertinya. Oh iya. Karena dalam keadaan pengaruh emosional tanpa data, terburu-buru bicara tanpa data, akhirnya kebablasan. Gitu. Oh gitu ya. Saya ini pengamat juga, Pak. Iya. Silakan Uci Lee ini dari Muslim atau Kristen? Pak Uci Lee. Uci Lee Muslim atau Kristen? Wih, Kok naik kok diam aja ya? kok diem Pak Uci Lee? Monitor. Oke, saya hitung sampai 200 ya. 1. Kelamaan ya. Oke, kalau gitu ya oke. Terima kasih Bang Uci Lee sudah naik ke atas dan tidak ngomong. Pegangan yang erat ya Pak. Hati-hati melorot celananya. Oke, lanjut. Hati-hati kalau jatuh turun sendiri. Kalau jatuh bangun sendiri. Karena kami jauh nggak bisa nolong. Tapi semoga Anda selamat sampai tujuan. Yang Kristen naik dulu ya teman-teman. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman Kristen yang naik. Silakan dilanjutkan Bang Handi. Itu ada Hafiz mau naik, kasih naik aja biar teman Muslim juga ingin berbagi nggak apa-apa. Baik, Habis itu baik turun siap. Siapa namanya tadi? Anunnaki ya? Ya, jadi sekaligus memperkenalkan ya bahwa yang punya Komal ini Bapak Ardiansyah. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Apologet Islam Indonesia yang sudah didaulat di Makassar. Gitu ya teman-teman ya. Beliau adalah Sekjen Apologet Islam Indonesia. Kira-kira begitu. Perkenalkan diri dong Pak Ardiansyah. Gimana sih Pak Sekjen? Diam aja dari tadi. Iya saya sungkan sebetulnya Pak. Ya gini teman-teman. Jadi bagi teman-teman di bawah yang sebentar sebelum saya menyapa Pak Anunnaki ya, bagi teman-teman di bawah yang ingin bergabung bersama Yayasan Apologet Islam Indonesia, bisa bergabung dengan cara 1, follow akun saya ini, 2, klik link yang ada di bio saya. Setelah diklik biasanya kan gagal itu. Nah, ketika gagal, klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih buka di browser. Di situ ada tulisan buka di browser. Nah, itu diklik gitu. Kemudian silahkan diisi format-format yang sudah saya sediakan melalui Google Form. Begitu saja informasi dari saya. Silakan keuntungan dari gabung untuk kepada kita adalah kita bisa sama-sama satu tubuh teman-teman. Ya, kita saling bergandengan tangan. Mari kita bergandengan tangan untuk bergabung dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia, membela Islam, membela agama Allah. Insya Allah akan kebaikannya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Begitu ya teman-teman. Terima kasih Bang Handi dan saya sapa dulu Anunnaki monitor. Selamat siang, pagi, siang. Anunnaki Islam atau Kristen? Siang Pak. Kalau di Burundi pagi Pak. Oh iya. Anunnaki mohon izin, silakan dibuka mute-nya. Mute-nya dibuka dulu.
Aduh, Kak ngomong nih. Lagi jauh dari Makassar. Makassar perangkat ya. Oke, kalau gitu kita turunkan, kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Oke, terima kasih Pak Anunnaki sudah hampir ke sini dengan di mute. Hati-hati Pak, pegangan. Iya, sebentar. Mic-nya gangguan, kok gangguan siapa ya? Siapa mic-nya? Apakah